Salam, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita dapat menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami memahami kehendak Tuhan bagi kami. Hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, urapi dengan hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga menjadi saluran berkat. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah." Sayang, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan. Di sini Tuhan Yesus berbicara dengan seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga." Tuhan Yesus mau membuka pikiran Nikodemus ini, karena ia tidak mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepadanya, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi dari hasil pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus ini, akhirnya Nikodemus ini mengerti dan mengenal persis siapa Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah yang dikaruniakan Allah kepada dunia sebagai wujud kasih Allah kepada dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikodemus sudah memiliki iman yang menyelamatkan. Nah, sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus memiliki iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, sebagai jemaat Tuhan, kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Pertanyaannya bagi kita, seperti apakah iman yang menyelamatkan itu?
Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah hidup dalam suatu kehidupan yang baru, dan kehidupan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah hidup dalam kebenaran. Hidup kita akan dikuasai dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan lebih daripada itu semua, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Inilah misi utama kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu menjadi pertanyaan penting bagi kita, bagi setiap pribadi kita sebagai orang percaya, yaitu apakah perkara yang paling utama ini, perkara yang paling besar ini sudah kita miliki dalam hidup kita, yaitu kepastian keselamatan. Apakah sungguh-sungguh kita sudah yakin bahwa kita ini sudah diselamatkan di dalam Yesus? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan Yesus datang segera? Apakah kita percaya bahwa kita pasti masuk surga? Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Janganlah hal ini menjadi suatu hal yang belum pasti bagi kita, tetapi pastikanlah diri kita berkata bahwa kalau Tuhan Yesus datang hari ini, saya pasti masuk surga. Saya akan diselamatkan bersama-sama dengan orang percaya yang setia kepada Tuhan. Mengapa kita dapat pastikan keselamatan kita di dalam Yesus? Karena jaminan dan kepastian keselamatan itu sudah kita miliki karena kita sudah percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini iman yang menyelamatkan. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian yang kedua, seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Yang kedua adalah iman yang tidak bersungut-sungut. Berbicara tentang bersungut-sungut adalah hal mengomel, hal menggerutu, hal yang disertai dengan kebimbangan, atau hal khawatir dan mendua hati. Jadi dalam bersungut-sungut ini banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bersungut-sungut terhadap Tuhan dan terhadap Musa, maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu untuk memagut mereka, sehingga begitu banyak orang Israel yang mati. Dapat kita lihat dalam Bilangan pasal 21 ayat 6. Bangsa itu datang kepada Musa. Mereka mengaku dosa mereka dan memohon supaya Musa berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular itu dijauhkan dari mereka. Maka ketika Musa berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada mereka dan memohon supaya Tuhan menjauhkan ular-ular tedung itu dari orang Israel, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak orang percaya, banyak orang di dalam kehidupan ini ketika menghadapi pencobaan yang berat, mungkin usaha gagal, mungkin masalah dalam rumah tangga atau masalah pribadi kita, datang silih berganti.
Mungkin penyakit yang kita alami tidak pernah kunjung sembuh. Terlalu banyak masalah yang kita alami dalam hidup. Mungkin kita bersungut-sungut. Bahkan mungkin kita berusaha mencari jalan lain, seperti pergi kepada dukun, pergi ke orang pintar, pergi kepada paranormal, ke peramal, atau kita mencari jimat, atau mungkin kita membuat patung untuk tolak bala, seperti yang memenuhi jalan-jalan Kutai Barat pada saat ini. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, janganlah hati kita berpaut kepada berhala-berhala. Berpautlah kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita seperti iman yang demikian. Karena iman seperti itu tidak menyelamatkan, melainkan mendatangkan murka Allah atas hidup kita. Milikilah iman yang justru bersyukur dalam setiap masalah dan persoalan hidup yang kita alami. Masalah dan persoalan hidup yang kita alami justru harus membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang harus kita miliki dalam hidup kita, karena Tuhan ingin supaya orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dapat bersyukur dalam setiap situasi, dalam setiap masalah yang dihadapi. Inilah iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang tidak bersungut-sungut. Ya. Mari kita bersyukur dalam setiap persoalan hidup yang kita alami. Kemudian yang ketiga, seperti apakah iman yang menyelamatkan itu? Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perbuatan-perbuatan apakah yang harus menyertai iman kita? Perbuatan yang harus kita miliki, yang harus menyertai iman kita adalah memiliki ketaatan menuruti segala perintah Tuhan. Taat melakukan segala perintah Tuhan. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala perintahnya. Kemudian selain kita taat melakukan segala perintah Tuhan, kita harus memiliki kasih yang nyata terhadap semua orang. Kasih yang nyata yang dibuktikan kepada sesama kita. Inilah iman yang menyelamatkan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan. Bagaimana saat ini iman yang kita miliki? Adakah kita memiliki iman yang menyelamatkan? Yaitu iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Adakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang tidak bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini, tetapi yang justru bersyukur dalam setiap masalah dan persoalan hidup yang kita alami? Adakah kita memiliki iman yang selalu disertai dengan perbuatan? Bila kita memiliki iman yang menyelamatkan, maka kita adalah orang percaya yang selalu siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini. Inilah firman Tuhan yang kiranya menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih anugerah Tuhan
yang memberkati kami sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang menguatkan meneguhkan iman kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang memiliki iman yang menyelamatkan. Ajar kami Bapa, supaya kami memiliki iman yang menyelamatkan, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami supaya kami memiliki iman yang tidak bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini, tetapi dapat bersyukur dalam segala hal. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, sehingga iman kami benar-benar iman yang menyelamatkan, iman yang berkenan kepada Tuhan, iman yang siap menantikan kedatangan Kristus kedua kali ke dalam dunia ini. Berkati kami oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, hamba mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Pelihara mereka dengan kasih setia-Mu Bapa. Jagalah mereka sesuai dengan kesetiaan-Mu. Jauhkan mereka semua dari penyakit, dari mara bahaya, dari gangguan kuasa roh jahat. Biarlah Tuhan menyertai, membentengi hidup mereka. Kuatkan iman seluruh jemaat ini, supaya mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang taat setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan membuat mereka berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak berkekurangan dengan berkat Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa mohon supaya oleh kuasa di dalam nama Yesus mereka dijamah, disembuhkan. Yang lemah iman, kuatkan iman mereka. Yang mengalami masalah, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Dan bagi para ibu hamil, berkati kesehatan mereka, kuatkan iman mereka, beri mereka sukacita dan damai sejahtera. Berkati janin yang ada dalam kandungan, pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan kuat sehat oleh berkat dan anugerah Tuhan. Anak-anak dari jemaat ini yang pada saat ini tinggal di kota-kota, pelihara mereka dengan kasih setia-Mu. Jaga, lindungi mereka, luputkan mereka dari COVID-19 ini. Biarlah mereka aman dalam naungan kuasa Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati pekerjaan mereka, sehingga berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah kuasa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dalam upaya memberantas COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kepada Presiden Republik Indonesia, bahkan para kabinet, para medis. Tuhan menolong mereka. Tuhan akan memberi kerjasama yang baik kepada setiap unsur dan lapisan masyarakat, supaya oleh kerjasama ini COVID-19 ini dapat dihentikan dan dapat diatasi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah sumber pertolongan, sumber berkat bagi kami. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu. Berkati kami oleh kebenaran firman-Mu dan dengar doa syafaat kami, karena kami persembahkan semua ini dengan memohon kasih karunia dan berkat Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mendengar firman Tuhan yang kiranya menguatkan, meneguhkan iman kita. Akhir kata saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.